Saya kurang tahu perbannya. Kapan ini? Saya lupa itu kejadiannya, tapi saya pernah mengantar. Diberikan di mana? Diberikan di rumah. Ya, rumah bagian mana? Di bagian belakang kan, kalau garasi belakang ada yang dulu kan ada kayak saung gitu. Nah di situ ibu terimanya. Kapan itu, saudara saksi? Itu sekitar mungkin 2009 atau saya lupa sih waktu kapan itu, tapi saya pernah. Apakah itu juga dicatat? Kalau itu Iya, saya tidak tahu. pasti dicatat lah ya. Pasti catat. Baik. Terima kasih. Saudara saksi tadi menyampaikan berhenti pertengahan 2010 ya. Iya, cuti. Pertengahan Desember 2010 ya. Iya. Setelah itu tidak pernah lagi bekerja dengan Pak Nazar ya. Bukan tidak pernah sih, dalam arti kalau misalkan Pak Mas Iwan minta bantuan ke saya siap bantu. Baik, saudara saksi tadi menyampaikan ketika Pak Nazar itu ditangkap, kemudian ditahan di Makobrimob. Iya. Saudara saksi menjadi salah satu yang diizinkan jenguk ya. Iya. Berapa orang tadi? 5 orang. 5 orang. Bisa disebutkan 5 orang? Kakaknya Ibu Rita, Ya, Pak Nasir, ya, Pak Hasim, ya. istrinya Ibu Neneng, sama saya. Saudara saksi waktu itu posisinya di perusahaan apa? Saya tidak ada. Tidak ada. Kenapa saudara saksi punya posisi khusus sehingga bisa menjenguk sementara yang lain tidak boleh? Mungkin karena kepercayaan beliau ke saya dan kejujuran saya juga ke beliau, karena saya bisa mengerti ke beliau. Ketika itu tugas saudara saksi apa? Tugas dalam hal apa, Pak? Ya kan saudara saksi kan diizinkan masuk menjenguk Iya. bersama keluarga yang sangat terbatas tadi kan? Iya, Keluarganya kan banyak nih, ya kan? Keluarga Pak Nazar banyak kan? banyak. Nah, hanya 4 kan? Iya, Istrinya, kakaknya kan gitu. Betul. Kemudian saudara saksi. Tugas Iya. saudara saksi apa? saya hanya membantu beliau. Ya membantu itu apa maksudnya? Misalkan menyiapkan makanan untuk beliau, atau misalkan beliau pengen makan di luar, Oh, baik. Pengen atau makan di luar. ya maksudnya pengen makan dari luar gitu, yang saya bawa ke dalam. Oh, kalau menyiapkan makanan memang saudara saksi menyiapkan makanan yang di dalam juga? Bukan, dalam arti gini, kan saya dari rumah biasanya bawa makanan untuk beliau Baik. kalau siang sama sore, dan pada saat itu pun itu mau puasa, jadi pada saat sahur pun saya datang juga ke beliau. Pada saat sahur. Ya, mau bawa makanan. Baik. Jadi tiap hari, tiap tahun Enggak. Karena saya juga sampaikan ke beliau, karena saya ada usaha juga, toko yang saya harus kelola, yang harus pantau, jadi nggak bisa membantu tiap hari. Jadi seberapa sering? Bisa seminggu 3 kali, bisa seminggu 4 kali. Oh, sering. 3 kali, seminggu 4 kali. Iya. Lebih sering mana saudara saksi dengan Ibu Neneng? Maksudnya, Pak? Lebih sering mana datang ke Makobrimob saudara saksi dengan Ibu Neneng? Ibu Neneng pada saat itu belum ada di Indonesia. Oh, belum ada di Indonesia. Belum ada di Indonesia. Tapi ada di dalam list. Iya, dalam ada list. Lebih sering mana saudara saksi dengan Pak Nasir? Mungkin lebih sering saya. Dengan Ibu Rita lebih sering mana? Saya juga. Satu lagi apa tadi? Pak Hasim. Dengan Pak Hasim lebih sering mana? Kalau sama Pak Hasim mungkin sama, karena Pak Hasim kan adik paling bungsu. Jadi saya sama Pak Hasim. Jadi saudara saksi kira-kira sama dengan adik bungsu lah posisinya ya? Bukan sama, artinya menjenguk sama Pak Hasim sama, karena sering berbarengan. Oh, bareng Pak Hasim. Iya. Baik. Saudara saksi sering rapat seminggu sekali waktu itu?
Rapat di mana Pak? Di Makobrimob. Kalau rapat-rapat tidak ada. Hari Sabtu siang, dari siang sampai malam ada rapat di Makobrimob, saudara saksi hadir di situ. Setahu saya tidak ada Pak. Ini sudah ada 4 saksi yang memberikan keterangan tentang rapat-rapat rutin, dan di situ termasuk saudara saksi hadir, saudara Marisi, dan lain-lain. Jadi saudara saksi hadirnya seminggu 3 kali itu atau hanya rapat hari Sabtu itu, rapat bisnis hari Sabtu? Saya ke situ tidak pernah ada rapat. Saya cuma hanya mengantar makanan aja, membantu. Apakah saksi-saksi yang lain itu tidak benar keterangannya? Saya tidak tahu. Jadi saudara saksi 3 kali atau 4 kali seminggu itu hanya ngantar makanan saja? Antar makanan kan cuma sebentar aja. Antar makanan, setelah itu saya kembali lagi ke usaha saya, ke toko. Keterangan saksi yang lain saya sampaikan bahwa di rapat-rapat itu, rapat bisnis, salah satu yang dibahas adalah bagaimana para pegawai itu kalau diperiksa memberikan keterangan agar saya bisa ditarik dalam proses hukum. Saudara saksi berapa kali diperintahkan untuk itu? Saya tidak ada perintahkan seperti itu Pak. Saudara saksi tadi betul diperiksa di Medan, betul ya? Betul. Betul. Dengan saudara Marisi, betul? Kalau Pak Marisi kebetulan dia lagi di sana Pak. Saudara saksi ketemu di sana atau berangkat bersamaan? Tidak, saya berangkat sama Pak Hidayat. Baik. Dalam rangka apa saudara saksi ke Medan? Saya pada saat itu memang dikonfirmasi sama penyidik untuk melakukan BAP. Nah, tapi saya tidak mau di KPK karena ada pada saat awal tahun 2014 ada ancaman-ancaman ke saya berupa surat atau SMS atau telepon. Baik. Yang memilih kota Medan siapa? Mungkin dari pihak penyidik Pak. Jadi penyidik minta saudara. Setahu saya pada saat itu penyidik pun lagi ada kegiatan di Medan. Saya kurang tahu kegiatan periksa atau apanya. Bagaimana saudara saksi tahu bahwa pada saat itu kebetulan penyidik ada kegiatan di Medan? Ya pada saat ngobrol-ngobrol sama Pak penyidik. Baik. Ketika saudara ke Medan kapan itu? Tanggal berapa? Saudara diperiksa tanggal berapa tadi? Yang saya ingat itu hari Senin Pak. Baik. Saudara ke Medan hari apa? Saya hari Minggu sore Hari Minggu sore bersama siapa? sama Hidayat. Sama Hidayat. Iya. Betul, sama Hidayat. Iya. Hidayat atau Marisi? Hidayat. Jadi Hidayat pasti diperiksa di Medan. Iya. Sama Hidayat berdua. Baik. Penting untuk dicatat. Jadi menurut saudara Hidayat diperiksa di Medan ya? Iya. Kalau Marisi hanya kebetulan. Iya. Marisi memang sudah ada di Medan posisinya. Ketika di Cipinang, saudara sering rapat juga dengan Marisi, dengan Pak Nazar. Tidak ada Pak. Ini keterangan saksi-saksi yang lain juga mengatakan hal yang sama. Karena saudara adalah orang kepercayaan. Ya mungkin dari yang lain saya tidak tahu. Baik. Saudara saksi, ini halaman 4 BAP saudara. Ini saya bacakan ya. Iya. Ketika ditanya apa yang saudara ketahui hubungan antara Anas dan Muhammad Nazarudin, ini ada kalimat nih.
sepengetahuan saya, Saudara Anas Urbaningrum, Saudara Nazarudin adalah pemilik PT Anugrah Nusantara. Sejak kapan saya tidak ingat, dan pada saat mulai bekerja sebagai sopir M. Nazarudin, saya sering melihat Anas Urbaningrum berada di kantor PT Anugrah. Saya dan beberapa rekan kerja PT Anugrah Nusantara menyebut Muhammad Nazarudin dan Anas Urbaningrum dengan sebutan bos. Jadi sebutannya Pak, Mas, atau bos? Ya mungkin kalau misalkan berhadapan begini saya bilangnya Pak. Tapi kalau misalkan siapa yang nanya, itu siapa? Itu bos. Bos. Kalau Babe siapa? Kalau Babe saya tidak tahu. Saya tidak pernah menyebut Babe. Pernah dengar istilah Babe? Belum pernah dengar. Kalau saksi Heri pernah tahu istilah Babe? Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Di kantor nggak pernah dengar istilah Babe itu siapa? Enggak, Pak. Nggak pernah ada pembicaraan dengan istilah Babe? Tidak. Tidak pernah ya? Baik. Jadi saudara saksi tidak pernah, saudara saksi Heri tidak pernah mengatakan kepada Rosa, ini diantar untuk Babe, itu tidak pernah? Tidak. Tidak pernah ya? Jadi diantar untuk duren sawit gitu ya? Iya. Iya, begitu ya? Iya. Bukan untuk Babe ya? Bukan. Baik. Keterangan saudara Rosa untuk Babe, bukan untuk bos, bukan untuk duren sawit, tapi untuk Babe. Keterangan saudara Rosa, keterangan saudara Julianis, keterangan saudara Mustalina Puri, yang namanya Babe itu adalah Muhammad Nazarudin di kantor tersebut. Jadi saudara tidak tahu ya Babe itu ya? Tidak. Baik. Di BAP saudara Heri Sunandar, halaman nomor 9, halaman 4. Sepengetahuan saya, saudara Anas Urbaningrum dan saudara Muhammad Nazarudin adalah pemilik PT Anugrah Nusantara, karena sejak 2008 pada saat mulai bekerja sebagai supir operasional keuangan PT Anugrah, saya sering melihat Anas Urbaningrum berada di kantor PT Anugrah Nusantara, dan beberapa rekan kerja di PT Anugrah Nusantara menyebut Anas Urbaningrum dengan sebutan bos. Jadi ini kalimatnya sama persis dengan BAP-nya saudara Aan. Jadi ini keterangan saudara saksi atau keterangan siapa? Iya, saya. Sama ya. Saudaraan? Keterangan saudaraan? Iya. Sama ya? Kalau samanya saya tidak tahu, Pak. Tapi Ya. keterangan saya yang saya terangkan seperti itu. Baik, ya. Jadi sebelum ini dibaca, sebelum ditandatangani ya. Iya. Jadi, ini yang luar biasa adalah redaksinya sama mulai dari kalimat pertama titik koma sampai terakhir. Saudara saksi Aan, ini tentang mobil Toyota Alphard warna hitam, nomor polisi B15OA. Saudara sampaikan di situ bahwa sekitar bulan Juni 2009 siang hari Toyota Alphard tiba di kantor Geraha Anugrah. Orang dealer mengantarkan ke kantor Geraha Anugrah. Saya tidak mengetahui dealernya. Saya dan Hidayat mengecek mobil, sedang Muhammad Nazarudin hanya melihat saja. Pada saat itu Muhammad Nazarudin menyampaikan kepada saya dan Hidayat untuk mengantarkan mobil itu ke rumah Anas Urbaningrum. Apa betul? Iya. Tahun berapa? Sekitar awal 2009. Awal 2009. Betul, awal 2009? Mobil baru atau mobil lama? Mobil baru. Mobil baru ya? Iya. Baik. Betul, mobil baru.
mobil baru. Dulu Dari kan dealer bapak, ya? iya dari dealer. Dealernya tahu, saudara tahu kan tadi duta motor tahu kalau itu. Saudara tahu dari mana? Ini saya tidak tahu dari mana, tapi saya tahunya mobil itu baru yang dari dealer. Saudara saksi kan sering mengantar Nazarudin. Ngantar waktu itu supirnya Nazarudin bukan? Iya, saya. Nah, ini yang membeli siapa? Saya tidak tahu kalau dia mau beli. Jadi pada saat itu saudara tidak mengantar Nazarudin. Mau ngantar kemana Pak? Urusan mobil ini, Kan mobil itu diantar dari dealer ke kantor. ya sebelum diantar kan pasti ada proses jual beli, ya kan? Maka saudara saksi tidak mengantar saudara Nazarudin. Nah, kalau itu Saudara saya- supirnya. iya, kalau itu tapi saya tidak ingat kalau misalkan kan memang beberapa kali ada ke duta motor Ya. untuk membeli mobil. Ya. Bahkan sama bapak kan sering juga. Sering juga. Jawab ini dulu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya yang sebelum Toyota Alphard ini saya tidak tahu showroom dari mana. Yang jelas ada mobil pada saat itu ke kantor sampai diserah terimakan. Akhirnya saya mengecek sama Hidayat dan Pak Nazir memerintahkan untuk mengirim ke bapak. Awal 2009. Ya, Ini pertengahan 2009, Juli 2009. Yang benar pertengahan 2009 atau awal 2009? kita awal 2009. Awal 2009. Itu mungkin. Baik, saya sampaikan pada saudara bahwa mobil Alphard itu dibeli tahun 2007. Bisa dicek itu surat-suratnya. Itu kan yang diberi namakan Pak, yang kasih nama bapak. Dan ini kan saudara bilang diantar mobil baru awal 2009 loh. Iya, yang saya tahunya saya tahunya baru tuh. Mobil 15A, ya kan? Iya. Terima kasih. Ini luar biasa memang yang mulia ini, seorang daihat yang luar biasa. Kemudian mobil Camry B15TA. Ya, ini disebut pada awal 2008 sore hari saya bersama Hidayat disuruh oleh Nazarudin untuk mengambil Camry di apartemen Rasuna Said. Betul? Betul. Betul. Itu mobil baru atau mobil lama? Setahu saya itu mobil baru. Baru juga ya. Oke. Betul tahun 2008? Kemungkinan sudah berapa Pak? Ya. Seingat saya tahun 2008. 2008 atau 2009 atau 2010? Seingat saya 2008. 2008 ya. Ya, Itu mobil untuk siapa? untuk bapak. Atas nama siapa? Atas nama Pak Nazar. Atas nama Pak Nazar. Ya, Nah, baik. Saudara saksi, itu mobil dibeli tahun 2007 bukan 2008. itu kan dia saya kan tahun 2008 Pak. 2007 pasti. Ya, dicek aja nanti. Ada keterangan sebelumnya dari pihak kepolisian di persidangan ini, bukan keterangan saudara saksi sendiri. Iya. Kemudian disebut ada mobil Toyota Fortuner diesel warna hitam B1710ZD. Saudara saksi ingat itu? Ininya apa seri nomornya? Seri nomornya saya ingat waktu itu dapat dari Dayak. Karena kan yang mengantar ke Jawa Timur pada saat mau mencarikan bapak ke DPR itu datang ke sana, Diantar kemana? ke Jawa Timur. Oh, ke Jawa Timur. Ke Surabaya, ke Jember atau kemana? Saya kurang tahu kemananya, tapi yang saya tahu ke daerah di Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Iya. Jadi saya ingin tanya, ke Surabaya, ke Jember, ke Blitar, ke Madiun, atau ke Malang? Saya tidak tahu ke tempat di mana, yang saya tahu itu ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur ya. Karena mungkin juga Pak Nazar kan ada juga pengirim mobil untuk Pak Nazar. Pada saat itu akhir Pak Nazar kan Lumajang sama Jember. Jadi mobil Fortuner itu dikirim ke mana? Saya dapat info dari Red sih dikirim ke Jawa Timur aja Pak. Oh, ke Jawa Timur ya. Jadi saudara tidak ingat dikirim ke mana itu mobil? Yang saya tahu sih untuk yang untuk kendali saya bapak di sana.
pada saat sosialisasi tentang kampanye. Oh, baik. Di BAP saudara sebut dengan jelas dikirim ke Blitar dengan 8 karung plastik, 2 karung kaos partai, 2 karung sarung, 1 sampai 2 karung mukena, tambah stiker dan lain-lain. Ya, atribut partai itu. Atribut partai ya. Ya. Kalau saudara saksi tahu bahwa mobil itu betul-betul dikirim ke Blitar kepada saya? Saya tidak tahu pasti, yang terpastikan hanya Pak Dayat. Jadi saudara tidak tahu ya? Iya. Saudara tidak tahu bahwa saya tidak pernah menerima mobil itu? Yang nerima kata Pak Dayat sih itu saudara Bapak. Oh, baik. Terima kasih. Kemudian ada Toyota Harrier pertengahan tahun 2009 setelah pileg pada saat berbuka puasa di kantor Anugerah. Saudara saksi masih ingat kapan itu? Itu pada saat itu kan bulan puasa, bulannya sekitar bulan September atau Oktober kalau tidak salah. Ini saudara saksi sebut di BAP itu pertengahan tahun 2009. Ya, itu kan sudah lama Pak. Yang saya tahu itu pada saat bulan puasa. Baik. Disebut yang mengantarkan mobil itu saudara Yadi karena yang bersangkutan hadir saat puasa bersama. Apa betul? Itu sebetulnya bukan mengantar Pak Yadi, tapi Pak Yadi kan datang sama Bapak barengan ke kantor itu, langsung memeriksakan sore-sore itu dan langsung membawa mobil itu tersebut. Ya, yang membawa mobil pergi dari kantor, mobil Harrier ini betul Pak Yadi? Seingat saya Pak Yadi, Pak. Betul Pak Yadi yang membawa? Seingat saya Pak Yadi. Saya sampaikan pada saudara saksi bahwa bukan Pak Yadi yang membawa mobil itu tanggal 12 September, tapi saudara Nur Rahmat Rusdam, bukan saudara Yadi. Saya juga pernah mendengar pada tahun 2010 bahwa Anas Urbaningrum masih anggota DPR juga pernah diberikan mobil second X-Trail warna hitam nomor polisi saya lupa. Namun Anas Urbaningrum tidak mau menerimanya karena menginginkan mobil kondisi baru. Saudara saksi tahu dari mana cerita? Itu tahu dari Dayat. Tahu dari Dayat. saya. Mobilnya diantar kemana? Mobilnya waktu itu dari kantor Permai dibawa ke rumah Bapak untuk pengawalan Bapak tiap hari. Tapi kata Dayat itu ditolak, akhirnya dipulangkan lagi ke kantor, diserah terimakan ke Bu Yulianis. Baik, keterangan saudara Yulianis dan keterangan saudara Muhammad Rahmat di persidangan ini bahwa mobil itu diantar ke rumah Muhammad Rahmat. Setelah 2 minggu dikembalikan ke kantor Permai. Saya tidak tahu itu. Yang saya tahu hanya yaitu Dayat. Jadi saudara tidak tahu ini ya? Yang saya tahu dari Dayat itu katanya diantar ke rumah Bapak, akhirnya ditolak, kembali lagi ke kantor. Oh, kata saudara Dayat karena minta mobil baru gitu ya? Iya. Oh. Kapan saudara Dayat cerita begitu? Ya 2010 itu. 2010 itu ya. Baik. Kemudian saudara juga mengatakan ini di BAP bahwa pernah mengantarkan uang untuk keperluan umroh, ya? Iya. Betul gitu? Betul. Kemudian umroh kedua Anas dan istrinya bersama-sama dengan Nazaruddin dan Neneng pada tahun 2010 setelah kongres. Betul begitu? Seingat saya sih 2010 Bapak berangkat umroh bareng sama Bu Neni. Sama Pak Najar, dua keluarga. Baik, saya tanya, saudara saksi tahu bahwa saya pernah umroh bareng, saya keluar dan istri pernah umroh bareng dengan saudara Nazar dan istri?
Iya, Saudara saksi tahu dari mana? dari Pak Yadi. Pak Yadi, Kan sering ngobrol-ngobrol sama Pak Yadi. Pak Yadi cerita apa? Ya Pak Yadi kalau misalkan kalau cerita besok bos mau umroh seperti itu Pak. Makanya pas malam itu saya juga dikasih tahu sama Pak Najar agar mengantarkan uang. Yang ini sih tolong antarkan ini amplop ini ke Pak Anas karena Bapak besok mau umroh. Baik, saya sampaikan pada saudara saksi bahwa seumur hidup saya belum pernah umroh bareng dengan saudara Nazarudin, lagi dengan istrinya juga. Apakah uang-uang seperti itu pasti dicatat juga? Pastilah ya, besar kan uangnya kan? Saya tidak tahu di amplop Pak. Kan, di kantor pasti dicatat kan? Iya. Pasti dicatat ya. Baik. Keterangan saudara saksi Yulianis tidak ada catatan apapun tentang itu. Menjadikan saudara. Saudara saksi masih sehat? Masih. Pada akhir tahun 2019 saya sendiri mengantar uang dalam bentuk terbungkus amplop putih. Langsung saya antar ke rumah Anas Urbaningrum, uang diserahkan ke Pak Yadi. Pada waktu itu diperintah izin yang nomor 8 tadi sudah saya sebutkan. Tadi ditentukan bulan 2009 tadi 2009 ya. Ya, tadi saya bacakan sampai dengan bawah ya, sampai 5 sampai 8 cm. Baik. Ya, pertanyaan saudara saksi. Untuk saudara saksi, uang itu pasti dicatat ya, sama dengan uang-uang yang lain ya. Itu Iya. kapan? Tahun berapa itu? 2009. 2009 ya. Iya. Baik. Pasti dicatat juga itu ya. Iya. Ya. Inilah keterangan yang berbeda dengan keterangan Yulianis dan keterangan Oktarina Puri. Kemudian sebelum Kongres Maret April 2010, saya disuruh M. Nazarudin untuk mengantar uang ke Pak Anas Urbaningrum. Uang saya ambil dari Yulianis. Jumlahnya saya tidak tahu karena dibungkus dalam amplop warna coklat, ketebalan sekitar 10 cm, kemungkinan uang dolar. Setelah saya menerima uang dari Yulianis, saya mengantar uang ke rumah Anas Urbaningrum dan yang menerima Yadi. Apa betul? Iya betul. Betul ya? Iya. Maret atau April? Ya sekitaran itu Pak. Karena kan sudah lama, jadi saya nggak terlalu ingat tepatnya. Yang menyuruh siapa? Pak Nazar. Pak Nazar. Uang diambil dari Juli. Yulianis ya. Pasti dicatat ya, seperti ini ya. Ya pasti saya Pasti dicatat ya. Setahu saudara saksi, ya, yang nganter itu juga dicatat nggak di catatan? Sebagai kurir gitu, kurirnya siapa gitu. Biasanya cuma catatan yang nganter cukup nama aja atau inisial biasanya. Ya, ada personal incasnya ya, yang nganter itu ya, dicatat di situ ya. Iya. Baik, pasti dicatat. Nah itu tidak ada dalam catatan dan dalam keterangan saudara Yulianis dan Oktarina Puri kemarin di persidangan bahwa tahun 2010 itu tidak ada kurir bernama Aan dan Dayat. Ya Bu Yuli kan mungkin bisa aja mau habis itu Pak. Ada catatannya. Kalau saudara saksi tidak ada catatannya. Kemudian di Kongres di Bandung, saudara saksi tadi menyampaikan bahwa berangkat pada malam pembukaan, betul begitu? Sebelum malam pembukaan. Biasanya sebelum malam pembukaan. Karena pada saat keluar, kalau nggak salah Pak, keluar dari hotel yang di Kartika Chandra,
Bapak kan minta buru-buru, bisa sampai nggak dalam waktu 2 jam ke Bandung. Saya bilang saya usahakan. Pada saat itu pun hujan. Bukan dari Kron, dari Kron, Hotel Kron. Dari Kron atau dari Kron, Hotel Kron. Hotel Kron. Hotel Kron sama Pak Joni sama Pak Najar. Baik. Itu kapan berangkatnya? Itu Tadi saudara saksi menyampaikan pada malam pembukaan tadi. enggak bisa sebelum malam pembukaan. Dikoreksi jadi keterangan yang Iya, tadi. karena kan Bapak kan minta waktu buru-buru ke Bandung pada situ 2 jam. Terus sampai di Bandung itu turunnya di mana? Di Pasteur, Ya di Pasteur, di hotel apa? di Hotel Aquila. Hotel Aquila. Iya, Hotel Aquila di Pasteur. iya. Bersama siapa? Sama Pak Joni sama Pak Najar. Sama Pak Joni sama kita. Iya, Betul itu. Betul di mobil itu ada saya. betul. Masa saya lupa yang ada? Yang benar. Iya, saya yakin itu Bapak. Yakin ya? Yakin. Karena kan Bapak minta waktu 2 jam dari Jakarta ke Bandung. Baik, saudara saksi, saya berangkat ke Bandung itu naik mobil Carrier bersama driver saya Yati, dan saya itu datang pertama kali bukan di Hotel Grand Aquila, tapi saya datang di Hotel Gelis. Saudara, itu kejadiannya. Bapak bareng saya Pak. Saya masih ingat duduk Bapak di mana sebelah kiri, Pak Najar sebelah kanan belakang saya, Pak Joni Allen samping saya. Baik, bagus, yang mulia kalau dihadirkan Pak Joni Allen. Sama Pak Yadi.